Alright guys, welcome back to my video, and today we're gonna be covering about string in CX Programmer. Oke, pada kesempatan kali ini kita menggunakan PLC CJ2M dengan CPU 11. Oke, pada PLC CJ2M kita harus menambahkan modul input dan output terlebih dahulu agar bisa disinkronisasi dengan hardware guys ya. Oke, kita klik IO table dan unit setup untuk pertamanya. Terus klik plus di main rack and then klik di empty slot. Di sini terdapat basic IO. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan CJ1W ID 211 DC input unit. Oke, 01 itu output. Basic IO kita cari OD 211. Nah, di sini untuk input kita menggunakan 0 channel 0 dan untuk output kita menggunakan channel 1. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan string pada function block structured text. Oke. Misal sepertinya kita harus mencari soal terlebih dahulu agar dapat mudah untuk mengimplementasikan string berikut ya. Mungkin saat vision mendeteksi terdapat teks ABCD, maka lampu akan hidup. Coba, jika vision sama dengan, kalau string kita pakai ini, petik dua lagi, ABCD, ABCD, maka lampu akan hidup. And if, and then lampu and true. Okay, we set the vision in out dengan tipe data string ABCD. Ingat, kita kan sudah belajar tentang string. Nah, kemarin itu string itu pasti terdapat size awal yaitu kosong. Di sini kan 1 2 3 4. Berarti kita buat 4 size. Oke. Nah, di sini ada error unexpected token. Apa nih errornya? Invalid term, mungkin pakai ini. Oke, sepertinya kita pakai satu petik di atas saja untuk di CX Programmer. Nah, kalau di bahasa sih itu pakai petik 2 biasanya untuk string. Oke. Nah, di sini jika vision mendeteksi ada teks ABCD, maka lampu akan hidup. Jika tidak mendeteksi ABCD, maka lampu akan mati ya. Maka dari itu kita buat else agar hanya vision ABCD saja yang bekerja untuk menghidupkan lampu. Oke. No. Lampu sama dengan false. Oke, sudah lampu itu kita set sebagai output. Oke, sip. F string. Oh, my bad. D0 misalnya vision dan lampu itu 100.00. Oh no, karena tadi kan kita sudah menambahkan modul itu di channel 1, maka dari itu output itu harus di channel 1 bukan di channel 100. Nah, di sini kita ubah ke 1.00. Oke, 1.00 itu lampu. Nah, di sini kita langsung simulasi. Oke, sudah simulasi. Kita set sini. Nah, di sini kan lampu masih mati dan string itu masih 0 datanya. Oke. There's gonna be a problem here. Nah, di sini misalnya saya set ABCD, dia tidak bisa karena bisa kita lihat di sini tipe datanya masih integer, int.
Ya, di sini juga dia tipe data ini. Nah, kemarin kita belajar bahwa untuk string kita harus mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu di simbol di sini. Nah, maka dari itu misal kita ingin D0 tadi untuk menjadi tipe data string, maka dari itu kita ubah bukan ini. Kita namai itu vision, terus kita namai addressnya itu D0, kemudian tipe datanya itu harus string juga. Oke, kemudian size-nya itu 4 sesuaikan dengan yang sebelumnya tadi yang ada di function block. Nah, di sini kita tulis vision. Oke, sudah sesuai. Baru kita simulasi lagi. Nah, kemudian ini saat kondisi awal itu pasti untuk string itu tidak ada kata-kata ya, cuma null ini. Nah, maka dari itu A, B, C, D. Oke, lampu akan aktif. Lihat di sini, vision A, B, C, D, lampu akan aktif. Nah, jika selain A, B, C, D, misal visionnya mendeteksi ada A, B, C, F. Nah, maka lampu tidak akan aktif. Oke, seperti itu. Nah, semoga paham untuk vision seperti ini. Jadi dia itu menggunakan karakter di sini. How many memories are used for string? Nah, berapa memori yang digunakan untuk string? Kita cek lagi. Di sini, untuk 4 huruf A, B, C, F or anything that is for letters, kita lihat di sini memori. Kita lihat lagi D, terus kita lihat lagi monitor. Nah, di sini untuk 4 huruf itu digunakan 2 memori. Oke. Nah, bagaimana jika kita implementasikan di soal? Oke, tunggu sebentar. Kita lihat soal terlebih dahulu ya. Oke, di sini terdapat soal yang menggunakan vision untuk mendeteksi karakter. Nah, di sini jika mendeteksi D001, maka something is gonna happen, kan? Oke, kita baca lagi deskripsi soal. Nah, di sini membaca tag pada ember menggunakan vision. Jika terbaca D01, maka pada data memori D0, maka conveyor 2 dan 3 menyala dan ubah nilai data memori D1 menjadi 1. Terbaca D02 pada memori D0, maka conveyor 3 dan conveyor 4 menyala dan ubah nilai data memori D1 menjadi 0. Nah, di sini terdapat sistem mendeteksi tag pada suatu ember. Setiap tag itu mempunyai isi produk yang berbeda. Misal D001 itu memiliki isi produk yang berbeda, dan juga D002 juga memiliki isi produk yang berbeda. Nah, pada soal ini mungkin agak keliru karena jika kita terdapat 3 kata, 3 karakter di sini, maka kita akan menggunakan 4 memori. 2 memori. Nah, jadi ini akan disimpan di memori D0 dan D1. Oke, langsung kita perhatikan saja biar lebih jelas. Oke. D01 ya tadi. Oke. Nah, tadi kan itu 3 kata, berarti ini juga harus 3 kata. Di simbol ini juga harus 3 kata. Kita harus ubah juga di sini. Oke. Jadi perintahnya tadi itu jika vision itu sama dengan D01, huruf besar D01, maka and if let's see the problem again, description. Di sini jika D01 disimpan pada memori D0, conveyor 2 dan conveyor 3. Oke, conveyor 2 maka akan bernilai true. So is conveyor 3 bernilai true. Oke,
kita buat output karena ini conveyor. Nah, di sini tidak bisa kita ubah dari sini deklarasikannya, maka dari itu kita harus buat dari atas ini sendiri. Conveyor 3 output. Oke, kemudian jika D02 conveyor 3 dan conveyor 4 menyala dan ubah nilai data pada memori D1 menjadi 0. Data di memori D1 ini kita akan buat menjadi D10 saja ya, karena kan kalau 3 karakter itu menggunakan 2 memori. Oke. Simpanan mungkin. Oke, kita buat yang menjadi simpanan menjadi 1 jika vision D01. Di sini kan di sini tadi terdapat 2 kondisi, berarti kita buat else if vision sama dengan D02 kalau nggak saya D02 betul D02, maka conveyor 3 dan conveyor 4 akan menyala. Conveyor 3 tetap menyala, menyala, dan conveyor 4 menyala juga. 4 menyala juga, berarti true juga. Kemudian nilai simpanan akan berubah menjadi 0. Oke. Nah, di sini conveyor 2 harus mati. 2 harus menjadi false, harus mati. Nah, kalau dia D01 berarti conveyor 2 juga harus mati. 2 harus mati. Nah, di sini kalau semua kondisi ini tidak terpenuhi, maksudnya jika dalam kondisi awal kan, kalau kondisi awal itu vision pasti bernilai kosong. Nah, maka dari itu kita buat else untuk kondisi akhir. Jika tidak memenuhi 2 kondisi yang ada di atas ini, maka conveyor juga akan mati dan semua conveyor akan mati. Pokoknya semua conveyor 2 akan false dan conveyor 3 juga akan false. 3 akan false, conveyor 4 juga akan false. Conveyor 4 juga akan false. Oke, di atasnya juga. Oke, sip. It's all done, I think. Sip. Conveyor 4 belum kita deklarasikan di output. Nah, di sini kalau ada garis ini berarti kita bisa deklarasikannya langsung dan mengklik ini. Kemudian output. Oke, conveyor 4. Sekarang tinggal kita simulasikan. Kita tarik bawah ini, terus lampu conveyor ini 100. Lampu kan tidak kita gunakan di sini. Maka dari itu kita bisa langsung menghapus lampu berikut karena tidak digunakan. Jadi it's just a waste of memory, guys. Oke. 1.00 itu conveyor 2, conveyor 3 itu 101 3. Nah, terus conveyor 4 itu 102. Oke. Tinggal visionnya itu kita tarik atas lagi. Oke, sip. Terus simulasi enable. Nah, di sini simpanan berarti belum dideklarasikan gitu. Undefined identifier simpanan. Nah, berarti nilai simpanan ini belum kita deklarasikan. Nah, bisa dilihat dengan tanda ini strip di bawahnya ya. Oke, kita deklarasikan sebagai output dengan tipe data UINT. Oke. Seperti tadi kita akan membuatnya menjadi D10. Memori simpanan. Oke, langsung saja simulasikan. Nah, kalau di awal-awal pasti nilainya ini, karena kita tadi sudah mendeklarasikan nilai vision, jadi nilainya akan tetap seperti ini. Kalau untuk meresetnya itu kita tekan 2 kali terus tekan enter saja langsung. Oke. Sip. Misal D0, D01. Tidak ada conveyor yang hidup. Kenapa ini? D01, conveyor 2, conveyor 3 yang menyala, simpanan bernilai 1. Tetapi di sini tidak ada yang hidup. Bentar, kita lihat dulu.
Simpanan juga tidak bernilai 1 di sini. Mungkin ada yang kurang. Kita analisa lagi ya. Sepertinya itu di sini D01. Bentar, kita lihat. Untuk itunya sudah benar. Oke, kita tes lagi. Kenapa salah seperti itu? D02 02 juga tidak on. Agak aneh. Bentar ya guys. Kita lihat memori. Kita cek dulu memorinya. Ini part of troubleshooting guys ya. Jadi tidak perlu apalah kalau ada yang salah. Oke, santai. Save. Oke. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, terus kita buat lagi D01. Oke guys, sudah sesuai. Conveyor 2 dan conveyor 3 menyala dan simpanan bernilai 1. Oke, ini sudah sesuai dengan soal tadi. Jika Vision mendeteksi karakter D01 pada tag, maka conveyor 2 dan conveyor 3 akan menyala dan data memori pada D1 akan menjadi 1. Seperti ini. Oke, jika D02 gimana hasilnya? Nah, jika D0, conveyor 3 dan conveyor 4 menyala dan simpanan bernilai 0. Oke, sip. Jadi apa masalahnya tadi? Masalahnya tadi itu karena kita sebelumnya itu mendeklarasikan Vision menjadi ABCD, yang mana sebelumnya size string ini masih bernilai 4, maka mempengaruhi memori di sini. Nah, memori di sini itu berubah. Maka dari itu kita harus meresetnya terlebih dahulu menjadi 0 semua, seperti yang saya tak lakukan tadi. Oke. Ya, ini saja tentang string untuk 72M. Jadi kalau kalian sedang mengerjakan project atau soal yang terdapat string, yang harus menggunakan string, saya sarankan menggunakan starter text saja, karena ini sangat simple dan sangat mudah sekali digunakan. Jadi tidak perlu membuat instruksi-instruksi yang rumit kayak di ladder ya. Tinggal deklarasi seperti ini. Tinggal done gitu. Oke. Mungkin itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian paham. Jikalau masih terdapat yang bingung atau ya kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, mungkin bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya, karena Anda akan tersesat jika tidak bertanya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.